Bayangkan, tengah malam, sendirian di hutan Wonosobo yang sunyi, ban mobilmu kempes, dan dari balik gelapnya pepohonan, muncul seorang wanita bergaun putih lusuh meminta tolong. Kau pikir dia hanya butuh bantuan biasa, tapi ternyata yang ia sebut rumah adalah sebuah kuburan. Malam itu, seorang sopir bernama Dorman mengalami kejadian nyata yang membuatnya hampir tak bisa pulang hingga fajar. Malam itu, udara pegunungan Wonosobo terasa menusuk tulang. Kabut turun perlahan, menutupi jalanan yang berliku-liku di tengah hutan karet. Jam di dashboard pick-up tua milik Dorman menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Mesin meraung, memaksa kendaraan syarat muatan sayur segar menanjak dengan susah payah. Dorman, sopir berusia 38 tahun, terbiasa dengan jalur ini. Ia sudah belasan tahun melintasi rute pegunungan menuju Temanggung, dan hampir setiap tikungan sudah hafal di luar kepala. Orang-orang sering menakutinya dengan cerita-cerita gaib, penampakan kuntilanak di pohon karet, suara tangisan tanpa wujud, bahkan pengemudi yang tersesat berhari-hari tanpa tahu jalan keluar. Tapi Dorman selalu menepis. "Ah, paling cuma ngibul, biar seru. Mana ada hantu." Begitu prinsipnya. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Pick-up mendadak oleng ke kiri. Dorman cepat-cepat menginjak rem, memutar setir ke pinggir jalan. Begitu turun, ia langsung sadar. Ban belakang kiri kempes. "Ya Allah, pas banget," keluhnya sambil menggaruk kepala. Ia menyalakan lampu senter kecil dari ponsel, lalu membuka bak belakang untuk mengambil dongkrak dan ban serep. Jalanan sepi, tidak ada kendaraan lain lewat. Hanya suara jangkrik, gesekan daun karet, dan angin malam yang menderu. Dengan tenang, Dorman mulai menurunkan ban kempes. Tangannya cekatan. Ia sudah sering menghadapi masalah begini dan biasanya bisa beres dalam waktu singkat. Namun, malam itu, perasaan ganjil mulai menyelinap. Seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan hutan. Di tengah kesibukan itu, terdengar suara lirih. Samar, seperti bisikan yang terbawa angin. "Mas." Dorman refleks menoleh ke kiri. Matanya membelalak. Beberapa meter darinya berdiri sosok perempuan. Ia mengenakan gaun panjang putih lusuh, menjuntai hingga tanah. Rambut hitam panjang terurai menutupi sebagian wajah. Tapi yang membuat jantung Dorman hampir copot adalah kakinya tidak terlihat. Dari lutut ke bawah, gaun itu hanya menggantung kosong, melayang tanpa menjejak tanah. Bulu kuduknya berdiri. Namun, karena keras kepala, Dorman buru-buru menepis ketakutannya. Mungkin cuma orang nyasar pakai daster panjang. Kaki ketutup kain, jadi kayak ngambang. Ia kembali jongkok, pura-pura tenang melanjutkan mengganti ban. Beberapa detik hening, lalu ia merasa diperhatikan lagi. Dengan suara agak gemetar, Dorman memberanikan diri bertanya, "Mbak, sendirian di sini? Lagi apa malam-malam?" Wanita itu diam. Wajahnya tertunduk, rambut hitam kusut menutupi hampir seluruh mukanya. Suasana makin mencekam. Dorman menelan ludah, pura-pura cuek. Lalu, tiba-tiba, wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah hutan gelap di belakangnya. Suaranya pelan, datar, tapi terdengar jelas di telinga Dorman. "Mas, bisa bantu saya? Pindahin rumah saya?" Dorman terhenti. "Apa?" Tanyanya tak percaya. "Pindahin rumah? Rumah siapa di tengah hutan begini?" "Rumah saya," jawab wanita itu lagi, masih dengan suara lirih, sambil terus menunjuk ke dalam hutan. Dorman merasa merinding. Logikanya menolak. Tapi ada sesuatu dalam intonasi suara wanita itu, antara memohon dan memaksa, yang membuatnya tidak tega menolak. Apalagi, sosok itu terlihat lusuh, seperti orang terlantar.
Ia menarik napas panjang. "Ya sudah, saya bantu. Mbak jalan duluan, saya ikut di belakang." Sosok wanita itu langsung membalikkan badan. Gerakannya lambat, halus, nyaris tanpa suara. Gaun panjang putihnya terseret tanah. Tapi Dorman memperhatikan dengan lebih teliti. Kain itu tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Seperti melayang, jantungnya berdetak kencang. "Halusinasi, Dor. Cuma halusinasi. Jangan kebanyakan mikir," katanya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ia meninggalkan mobilnya sebentar, lalu mengikuti sosok itu masuk ke dalam hutan. Setiap langkah terasa berat. Gelap semakin pekat, udara dingin menusuk tulang, dan suara binatang malam terdengar makin jelas. Sesekali terdengar burung hantu berkoak dari kejauhan, menambah suasana angker. Dorman berdiri kaku di depan makam itu. Batu nisan berlumut, tanahnya agak menggembung, dan di atasnya tergeletak beberapa bunga kering yang sudah lama gugur. Nama Anissa terpahat jelas, membuat perasaan merinding menjalar sampai ke tulang. Wanita itu yang sedari tadi ia ikuti, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Rambut panjang kusut menutupi sebagian besar wajah. Gaun putih lusuhnya berkibar pelan tertiup angin malam. Tapi yang paling membuat dada Dorman sesak adalah cara sosok itu berdiri tanpa kaki. Kain panjangnya seolah menggantung kosong, melayang setinggi lutut. "Astagfirullahalazim," gumam Dorman sambil melangkah mundur setapak. Wanita itu menoleh perlahan. Gerakannya lambat, seakan seluruh udara di sekitarnya ikut tertarik. Dari sela rambut yang jatuh, sepasang mata sayu menatapnya, kosong tanpa cahaya. Bibirnya bergerak, mengucap kata-kata lirih. "Ini rumah saya, Mas. Tolong, pindahkan rumah saya." Suara itu begitu datar, tapi ada tekanan aneh di dalamnya. Seolah bukan hanya permintaan, melainkan sebuah keharusan. Dorman berusaha menguatkan diri. Ia menelan ludah, lalu mencoba bicara. "Mbak, ini kan kuburan. Rumah kok di sini? Maksudnya apa?" Sosok itu diam, tubuhnya bergeming. Hanya kepalanya yang sedikit miring, memperhatikan Dorman seperti seekor burung hantu yang menelisik mangsanya. Dorman menoleh kanan kiri. Kabut makin tebal, hutan makin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan mencekam yang membuatnya merasa seolah-olah ia telah dipindahkan ke dunia lain. Wanita itu lalu bergerak. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Jari kurus pucat menunjuk langsung ke nisan bertuliskan Anissa. "Mas, mereka mau merobohkan rumah saya. Sebentar lagi, rumah saya hilang." Kata-kata itu menusuk pikiran Dorman. Ia ingat kabar dari seorang teman sopir. Kawasan hutan di jalur ini kabarnya akan dibangun villa-villa baru. Kontraktor sudah membeli tanah, bahkan ada rencana penebangan pohon. Jadi, maksud wanita ini rumahnya adalah makam itu? Dorman menelan ludah lagi. Rasa takut bercampur bingung. "Mbak, siapa sebenarnya? Jangan main-main sama saya." Tak ada jawaban. Tiba-tiba, wanita itu bergerak maju selangkah. Gerakannya aneh, seperti meluncur tanpa menjejak tanah. Gaun putih lusuhnya berdesir, tapi dedaunan di tanah tidak bergeser sedikit pun. Dorman makin mundur, napasnya memburu. Ia ingin lari, tapi seolah kakinya terpaku. Lalu, sesuatu terjadi. Wanita itu mengangkat wajahnya lebih tinggi. Rambut kusut bergeser, memperlihatkan wajah pucat membiru. Bibirnya sobek dari ujung ke ujung, membentuk senyum yang mustahil dilakukan manusia. Matanya hitam legam, tanpa bola mata, menatap lurus ke arah Dorman. "Mas, tolong saya." Suaranya berubah, dalam, serak, bergema, seperti datang dari perut bumi. Dorman akhirnya bisa menggerakkan kaki. Ia mundur cepat, hampir terjatuh menabrak semak. Tapi sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu menunjuk ke arah pohon karet raksasa
di dekat makam. Kalau Mas nggak mau, saya akan tetap di sini, sendirian. Kalimat itu diiringi suara tangisan lirih. Tapi tangisan itu bukan tangisan manusia biasa. Suara itu pecah, berlapis-lapis, seperti ada banyak orang menangis bersamaan dari arah berbeda. Suara itu bergema di seluruh hutan, menusuk telinga, membuat bulu kuduk Dorman semakin tegak. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Di tengah kebingungan, ia akhirnya berteriak, "Cukup! Saya nggak ngerti maksudmu, Mbak. Saya cuma sopir, saya nggak bisa pindahin kuburan." Tangisan itu berhenti mendadak. Sunyi, hanya detak jantung Dorman yang berdentum keras di telinganya. Sosok itu menunduk, bahunya berguncang pelan, seolah masih menangis. Tapi dalam sekejap, kepalanya menengadah lagi. Senyum lebarnya semakin mengerikan. Lalu, dengan kecepatan yang tak masuk akal, tubuhnya terbang ke atas, hinggap di cabang pohon karet tinggi. Dorman membeku. Matanya tidak percaya melihat wanita itu kini duduk di dahan besar, dengan posisi tubuh menunduk, kepala terkulai ke samping, rambutnya menjuntai panjang seperti kain hitam. Dari mulutnya keluar suara berbisik, "Kalau Mas nggak mau, saya akan ikut Mas." Itu sudah cukup. Dorman berbalik, berlari sekuat tenaga. Nafasnya tersengal, dadanya seperti diremas. Ia menerobos semak, tak peduli kakinya tergores ranting. Ia hanya ingin kembali ke jalan, ke mobilnya. Setelah beberapa menit, ia melihat cahaya lampu pick-up. "Alhamdulillah," desahnya, sambil buru-buru masuk ke kabin. Tangan gemetar menyalakan mesin. Gas diinjak penuh. Ban berdecit. Mobil melaju kencang meninggalkan hutan itu. Namun, sesuatu yang aneh segera ia sadari. Setelah beberapa ratus meter, jalan di depan tidak keluar dari hutan. Ia mengenali pepohonan yang sama, tikungan yang sama, bahkan batu besar yang tadi ia lewati. Ia berputar kembali ke titik yang sama. Mobil terus melaju, tapi ujung jalan selalu membawanya kembali, seolah hutan itu mengurungnya dalam lingkaran tanpa akhir. Jam di dashboard kini menunjukkan pukul 2 dini hari. Dorman semakin panik. Tangannya berkeringat, wajahnya pucat. Ia menyalakan radio, berharap ada suara manusia, tapi hanya terdengar statis, suara kresek-kresek diselingi bisikan samar. "Ya Allah, jangan mainkan saya begini," katanya dengan suara bergetar. Hutan tetap gelap, kabut semakin tebal. Dan entah kenapa, dari kaca spion belakang, ia seolah melihat bayangan putih duduk di bak belakang pick-up. Rambut panjangnya berkibar, terkena angin malam. Dorman duduk di balik kemudi dengan tangan gemetar. Keringat dingin bercucuran, meski udara pegunungan Wonosobo menusuk hingga ke tulang. Mesin pick-up meraung kencang, gas diinjak penuh, namun hasilnya nihil. Jalanan yang ia lalui selalu berakhir ke tempat yang sama. Tikungan sempit diapit pohon karet, batu besar berlumut di sisi jalan, dan kabut tebal yang menutup pandangan. Ia sadar benar, hutan ini sedang mempermainkannya. Seperti ada kekuatan gaib yang sengaja membuatnya berputar-putar tanpa arah. "Astaghfirullah, jangan-jangan ini karena saya ikutin dia tadi," desisnya dengan suara bergetar. Ia melirik kaca spion, dan disitulah darahnya serasa berhenti mengalir. Di bak belakang pickup, tampak sosok putih duduk membelakangi kabin. Rambut panjang hitam kusutnya menjuntai, terombang-ambing tertiup angin. Gaun putih lusuh berkibar, menutupi tubuhnya yang samar. Dorman tercekat. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. Perlahan, sosok itu bergerak. Kepalanya berputar. Tidak, bukan hanya menoleh. Kepalanya berputar 180 derajat ke belakang, hingga wajah pucat itu kini menatap langsung ke arah Dorman melalui kaca spion. Mata hitam, legam, tanpa bola mata.
Senyum lebar, robek hingga pipi. Dari mulutnya terdengar suara lirih. "Mas," saya bilang, "tolong pindahkan rumah saya." Dorman menjerit spontan, membanting setir hingga hampir menabrak pohon. Mobil oleng, tapi ajaibnya tetap berada di jalan. Ia menginjak rem mendadak. Mesin meraung, lalu mati. Sunyi mendadak menyelimuti. Dengan napas memburu, Dorman membuka pintu kabin dan keluar. Ia tak berani menoleh ke belakang. Kakinya gemetar, lutut terasa lemas. Ia bersandar di pintu mobil, menatap kabut yang semakin tebal di depan. Lalu terdengar suara langkah. Pelan, teratur, seperti gaun panjang menyeret tanah. Dari arah belakang mobil, wanita itu berjalan mendekat. Tubuhnya melayang sedikit, kain putih kotor bergoyang. Suaranya bergema lirih di antara pepohonan. "Mas, jangan tinggalkan saya sendiri." Dorman mundur sambil mengangkat tangan, seolah hendak menolak. "Pergi, saya nggak ngerti apa maksudmu. Saya cuma orang biasa, saya nggak bisa pindahin kuburan." Sosok itu berhenti. Rambutnya masih menutupi sebagian wajah. Bahunya bergetar pelan, seperti sedang menangis. Tapi tangisan itu aneh, serak, terputus-putus, lalu berubah menjadi tawa kecil yang dingin. Dorman makin takut. "Ya Allah, lindungi saya," gumamnya. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat wajah. Rambutnya tersibak oleh angin. Wajahnya kini benar-benar terlihat. Kulit pucat membiru, penuh guratan seperti bekas luka. Bibir robek hingga ke pipi, darah hitam menetes perlahan dari sudut mulut. Matanya kosong, hitam legam, seolah dua lubang tak berdasar. Dengan suara serak, ia berkata, "Mas, mereka akan merobohkan rumah saya. Rumah saya akan hilang. Saya tidak punya tempat lagi." Kata-katanya membuat udara di sekitar makin berat. Dorman merasa seolah dadanya ditekan batu besar. Napasnya sesak. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Dorman, meski suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu menatapnya lurus, lalu melayang perlahan ke arah pohon karet besar di tepi jalan. Gerakannya tidak wajar, seakan ditarik sesuatu ke atas. Dalam sekejap, ia sudah hinggap di dahan pohon setinggi 5 meter. Tubuhnya menggantung di sana, rambut panjang terjuntai menutupi wajah. Dari atas, suaranya menggema, lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Saya Anissa, rumah saya ada di tanah itu, tapi mereka akan menggusurnya untuk villa. Kalau Mas tidak mau membantu saya, maka Mas akan saya bawa." Suara itu bergema, seperti berasal dari seluruh hutan. Daun-daun karet bergetar, meski angin tidak bertiup. Kabut semakin pekat, menelan hampir seluruh pandangan. Dorman tidak sanggup lagi. Ia berlari sekuat tenaga menuju jalan, berharap menemukan ujung yang berbeda. Nafasnya terengah, jantung berdegup kencang. Tapi, setiap kali ia sampai di tikungan, yang terlihat hanya jalan sama yang berulang-ulang. Lingkaran setan itu terus mengurungnya. Sosok wanita itu berjalan tanpa menoleh. Jaraknya selalu beberapa meter di depan Dorman. Gaun lusuhnya berkibar sedikit, tapi sekali lagi tidak ada langkah kaki yang terdengar. Tidak ada dedaunan yang bergeser. Tidak ada cabang ranting yang patah. Seolah tubuh itu tidak memiliki bobot. Dorman mulai menyesal telah mengikuti. Tapi sekarang ia terlanjur masuk cukup jauh. Jalan setapak di belakang sudah samar, tertutup kabut. Ia tidak punya pilihan selain terus maju. Setelah berjalan hampir 500 meter, tiba-tiba wanita itu berhenti. Tubuhnya kaku, tidak bergerak. Perlahan ia menoleh, rambut kusut bergeser, memperlihatkan sebagian wajah pucatnya. Lalu, dengan jari kurusnya, ia menunjuk ke sebuah titik di depan. Di situ, "Mas, pindahin rumah saya." Di situ Dorman menoleh ke arah yang ditunjuk, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Di balik semak belukar, samar-samar terlihat sebuah kuburan tua. Batu nisan tegak berlumut, tanahnya agak meninggi, jelas-jelas makam lama.
Dengan mata terbelalak, Dorman membaca tulisan yang masih terlihat di nisan itu. Anissa. Tubuhnya langsung kaku. Nafasnya tercekat. Bulu kuduknya meremang dari kepala sampai kaki. Ya Allah, ini yang dia maksud rumah. Bisik Dorman, suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu berdiri diam, menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Dari balik rambut kusut, tampak senyum tipis yang tidak wajar, seakan bibirnya tertarik sendiri. Matanya sayu, gelap, kosong. Dengan suara berat ia mengulang, "Iya mas, ini rumah saya." Udara dini hari di hutan Wonosobo terasa semakin dingin, menusuk tulang. Dorman berdiri kaku di dekat kuburan dengan nama Anissa terukir jelas di batu nisan yang samar diterangi cahaya bulan. Napasnya memburu, matanya tak berani lepas dari sosok wanita bergaun putih lusuh yang kini berdiri tepat di samping nisan itu. Rambutnya tergerai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Hanya mata gelap pekat yang memantulkan kilau merah samar saat melirik ke arah Dorman. "Aku sudah bilang, rumahku di sini, Mas." Suara itu lirih, berat, seakan datang dari perut bumi, bukan dari mulut wanita itu. Dorman mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Mbak, ini kan kuburan, bukan rumah." Suaranya terbata, namun ia berusaha tetap tegar. Wanita itu mendongakkan kepala perlahan, lalu tersenyum aneh. Senyuman yang terlalu lebar, hingga pipinya tampak robek samar di bawah cahaya bulan. "Bagiku ini rumah, tapi mereka akan menggusurnya. Mereka ingin membangunnya di atas jasadku. Mas, tolong pindahkan rumahku sebelum terlambat." Dorman menelan ludah. Ia sadar ini bukan lagi permintaan manusia, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit menolak. Ketika ia hendak menjawab, tiba-tiba dari dalam tanah makam terdengar suara lain, lirih, serak namun jelas. "Pulang, pulang sebelum fajar." Dorman terkesiap, tubuhnya hampir jatuh. Ia melirik ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain. Namun suara itu muncul lagi, kali ini lebih keras, seolah berasal dari perut bumi yang dalam. Wanita bergaun putih itu menoleh ke nisan, wajahnya berubah murka. "Diam kau," teriaknya, lalu tubuhnya berguncang hebat. Dari sela kakinya yang tak terlihat, muncul kabut pekat berwarna kehitaman yang perlahan merambat ke tanah, menjalar seperti ular. Dorman mundur semakin jauh, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu harus lari, tapi tubuhnya seakan terpaku. "Mas." Suara wanita itu kini berubah lebih lembut, namun justru membuat bulu kuduk berdiri. Ia mendekat, gaunnya menyeret tanah yang basah, dan langkahnya, atau lebih tepatnya gerakan melayangnya, tidak menghasilkan suara apapun. "Kalau Mas tidak mau membantuku, Mas tidak akan bisa pulang dari sini. Jalan keluar akan menutup selamanya." Mendengar itu, Dorman panik. Ingatannya melompat ke momen tadi ketika ia mencoba memacu mobilnya. Jalan berputar, tak ada ujung, seolah terjebak di labirin. Mungkinkah itu ulah sosok ini? "Maaf mbak, saya bukan orang yang bisa bantu. Saya cuma sopir. Saya nggak bisa mindahin rumah. Apalagi kuburan," ucap Dorman dengan suara parau. Sosok itu berhenti, diam sejenak, lalu menunduk. "Kalau begitu," suaranya lirih, penuh ancaman, "biarkan aku ikut bersamamu." Tiba-tiba, dari balik rambut panjangnya, terdengar suara retak seperti tulang yang patah. Tubuh wanita itu melayang naik perlahan, lalu menempel pada batang pohon karet di samping makam. Tangannya panjang, hitam, menjulur hingga menempel ke batang pohon, seperti akar yang menggeliat. Dorman terpekik kaget, lalu tanpa pikir panjang ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa menuju arah mobilnya. Nafasnya memburu, ranting-ranting menampar wajahnya, tapi
Ia tak peduli. Di belakangnya terdengar jeritan melengking yang memekakan telinga. Jeritan itu bukan suara manusia, melainkan seperti gabungan tangisan bayi, lolongan binatang, dan suara besi yang digesek bersamaan. "Jangan tinggalkan aku." Dorman menutup telinga sambil tetap berlari. Tapi semakin ia berlari, semakin suara itu terasa dekat. Sampai akhirnya ia berhasil melihat mobil pick-up tuanya yang terparkir di jalan setapak. Tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke dalam kabin, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas sedalam mungkin. Ban mobil berdecit keras di atas tanah berbatu, namun anehnya mobil tidak maju sejauh yang ia harapkan. Seolah ada sesuatu yang menahan di belakang. Dengan mata penuh ketakutan, Dorman melihat lewat kaca spion. Dan di sana jelas terlihat sosok wanita itu kini duduk di bak belakang mobil. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya menunduk dan gaun putih lusuhnya berkibar ditiup angin malam. "Mas, aku sudah bilang, kalau Mas tidak mau memindahkan rumahku, aku akan ikut bersama Mas." Dorman menjerit ketakutan. Ia menginjak gas lebih dalam, berharap bisa kabur. Tapi lagi-lagi jalan di depannya berputar, mengulang, membawa ia kembali ke tempat yang sama. Kuburan dengan nisan bertuliskan Anissa. Mobil itu berhenti mendadak, mesin mati sendiri, lampu depan berkedip lalu padam. Dorman terdiam di balik setir, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ia sudah benar-benar terperangkap. Dan ketika ia menoleh ke samping, kursi penumpang yang tadi kosong kini terisi. Wanita itu duduk di sana, wajahnya mendekat, tersenyum lebar dengan gigi yang tajam penuh darah. "Sekarang kita bisa pulang bersama, Mas," bisiknya. Dorman tidak bisa lagi membedakan mana nyata dan mana mimpi buruk. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran, padahal udara Wonosobo di dini hari begitu menggigil. Kursi penumpang di sampingnya kosong lagi. Sosok wanita tadi lenyap entah kemana. Namun, bau anyir darah dan aroma tanah basah masih memenuhi kabin mobil pick-up tuanya. "Ya Allah," desisnya pelan sambil menepuk dada. Tangannya bergetar hebat, tapi ia mencoba menyalakan kembali mesin mobil. 1 kali, 2 kali, gagal. Baru di percobaan ketiga, suara mesin meraung berat, lampu depan kembali menyala, menerobos kabut tipis yang makin tebal. Dorman memutar setir, berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun, seperti sebelumnya, jalan yang ia tempuh seakan melingkar. Pohon-pohon karet dengan batang besar menjulang tinggi tampak sama. Batu-batu di pinggir jalan pun seakan mengulang. Bahkan, suara burung malam terdengar seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. "Astagfirullah, jangan-jangan aku udah masuk ke alamnya dia," gumam Dorman sambil memukul-mukul setir dengan kesal. Matanya semakin berat karena lelah. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 3.15. Hanya kurang dari 1 jam menuju adzan subuh, dan entah kenapa hati kecilnya percaya bahwa ia hanya bisa selamat jika mampu bertahan sampai fajar. Namun tepat saat ia hendak melanjutkan perjalanan, sesuatu melintas di depan mobil. Bukan hewan, bukan manusia, melainkan bayangan putih panjang yang berlari cepat menyeberang. Dorman spontan menginjak rem mendadak. Ban mobil berdecit keras, dan dari dalam kabin ia bisa melihat jelas sosok wanita bergaun putih lusuh itu kembali muncul. Ia berdiri memunggungi Dorman, rambut panjangnya terurai menutup seluruh wajah. Tangannya terentang menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Suaranya terdengar jelas meski jaraknya jauh. "Mas, kesini. Jalan keluar ada di sini." Dorman menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ada dorongan untuk mengikuti, tapi akalnya menolak. Ia mengingat kembali
peringatan suara misterius dari dalam tanah makam tadi. Pulang sebelum fajar. Aku nggak boleh ikut dia lagi. Kalau aku ikut, tamat sudah. Bisiknya pada diri sendiri. Dengan tekad nekat, Dorman memutar setir berlawanan arah dari arah yang ditunjuk. Ia menginjak gas sedalam mungkin, mobil meraung, dan kali ini anehnya jalan yang ia lewati terasa berbeda. Kabut menipis sedikit dan di kejauhan terlihat lampu redup berwarna kuning. Hatinya melonjak penuh harapan. Itu lampu rumah warga. Alhamdulillah, ia memacu mobil secepat mungkin menuju cahaya itu. Jalan berbatu yang licin membuat pikap tuanya berguncang keras, tapi ia tak peduli. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Bukan hanya satu, melainkan beberapa lampu dari rumah-rumah sederhana di pinggir hutan. Akhirnya, ia sampai di jalan tanah yang lebih lebar. Di sana, 3 orang lelaki paruh baya tampak sedang duduk di pos ronda kecil dengan lampu Petromax menggantung. Mereka kaget melihat mobil Dorman datang dengan kecepatan tinggi, lalu berhenti mendadak. Salah satu dari mereka berdiri, menghampiri. "Loh, Mas, sampeyan sopo? Kok jam segini metu saka alas?" "Loh, Mas, kamu siapa? Kok jam segini keluar dari hutan?" Dorman turun dari mobil dengan tubuh masih gemetar. "Pak, tolong Pak, saya barusan ketemu hantu." Suaranya parau, wajahnya pucat pasi. Ketiga lelaki itu saling pandang. Yang paling tua mendekat, menepuk pundaknya. "Sabar Mas, ayo lungguh sek, ceritakna pelan-pelan." Dorman akhirnya duduk di kursi bambu pos ronda itu. Dengan terbata-bata, ia menceritakan semuanya. Ban mobilnya kempes. Ia melihat sosok wanita bergaun putih, diminta memindahkan rumah, lalu ditunjukkan kuburan dengan nama Anissa, hingga terjebak berputar-putar di dalam hutan. Begitu ia selesai bercerita, suasana menjadi hening. 3 lelaki itu saling bertukar pandang dengan wajah serius. Yang paling tua menghela napas panjang. "Mas, sampeyan ketemu Mbak Anissa," ucapnya lirih. "Mbak Anissa?" Dorman mengulang, matanya membelalak. Lelaki itu mengangguk. "Deweke wong kene Mas, Anissa mati wis 3 tahun kepungkur. Jatuh kecelakaan pas arep mulih, jenazahnya dimakamkan neng alas karet sing sampeyan lihat. Sejak saat itu, akeh wong sing lewat kono diganggu. Biasane wong sing duwe urusan karo alas iku." Lelaki kedua menambahkan dengan nada lebih rendah, "Mas kebetulan orang ngerti, besok esuk bakal ana proyek gede. Alas sing sampeyan lewati mau bakal ditebang kanggo bangun villa. Wong-wong kene kabeh wis ngerti, roh Anissa ora gelem yen rumah digusur. Mungkin kuwi sebabnya sampeyan dikejar-kejar." Dorman merinding mendengarnya. Seluruh bulu kuduknya berdiri. "Jadi, benar dia minta rumahnya dipindahkan? Maksudnya kuburannya?" Ketiganya mengangguk pelan. Suasana kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Kemudian, lelaki paling tua berdiri. "Mas, ayo sholat subuh bareng neng musyola kono. Sing penting sampeyan kudu ngelindung ke awak nganggo doa. Yen ora, bisa-bisa roh kuwi terus ngetut ke sampeyan." Dorman mengangguk cepat, seolah itu satu-satunya harapan yang tersisa. Mereka bertiga lalu mengajaknya berjalan ke musyola kecil di dekat desa. Saat mereka melangkah, Dorman menoleh ke arah hutan sekali lagi. Di antara kabut yang masih menebal, ia jelas melihat sosok bergaun putih lusuh itu berdiri jauh di balik pepohonan. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya samar, namun matanya merah menyala menatap lurus ke arah Dorman. Senyum tipis muncul di wajahnya, lalu perlahan ia mengangkat tangan menunjuk ke arah Dorman. Jantung Dorman serasa berhenti berdetak. Ia buru-buru memalingkan wajah, mempercepat langkahnya menuju musyola. Namun dalam hatinya, ia tahu
roh itu belum selesai dengannya. Adzan subuh berkumandang lirih dari mushola kecil di pinggir desa. Suaranya menggema, memecah keheningan malam yang perlahan surut digantikan cahaya fajar. Dorman melangkah masuk bersama 3 lelaki yang menolongnya tadi. Kakinya masih gemetar, tapi ada sedikit kelegaan setiap kali ia mendengar lantunan azan. Seakan suara itu menjadi penghalang tipis antara dirinya dan sosok menyeramkan yang masih menghantui pikirannya. Mereka berwudu, lalu melaksanakan sholat berjamaah. Dorman berusaha khusyuk meski bayangan gaun putih lusuh dan tatapan merah menyala itu terus membayang di pelupuk matanya. Ia bahkan sempat merasa di saf belakang ada yang ikut berdiri, hening, tidak bergerak, bergaun putih, tapi ia menolak menoleh. Ia hanya memejamkan mata, membaca doa sekuat hati, berharap subuh kali ini mampu melindunginya. Selesai salam, imam mushola menoleh ke Dorman. "Sampeyan wong anyar to? Kaya wajahmu durung tahu tak delok." Dorman mengangguk sopan, wajahnya pucat. "Saya cuma sopir, Pak. Tadi malam mobil saya kempes di hutan karet. Lalu saya ketemu sesuatu." Ia terhenti, merasa suaranya tercekat. Salah seorang lelaki yang tadi menemani Dorman segera menimpali. "Pak Ustadz, kulo sing nemu Mas iki. Katanya ketemu Mbak Anissa maneh nyuwun dipindah no omahe." Wajah Ustadz itu berubah serius. Ia duduk bersila, menghela napas panjang. "Wis akeh wong sing ngalami, arwah Anissa ora bisa tenang. Jenazahnya dikubur ing tengah alas, padahal dulu tanah kono dibilangi wingit. Saiki wong-wong arep nebang alas kanggo proyek villa. Mungkin roh Anissa makin ngamuk." Dorman menunduk. "Jadi, maksudnya rumah yang dia bilang itu kuburannya?" Ustadz mengangguk perlahan. "Kuburan iku omah abadi. Yen arep digusur, mesti roh sing ora tentrem bakal nyari uang kanggo nyampe ke rasa ora setuju." Panjenengan kebetulan sing ketemu kata-kata itu membuat bulu kuduk Dorman kembali berdiri. Ia teringat jelas suara lirih dari tanah makam. "Pulang sebelum fajar." Itu bukan halusinasi. Itu mungkin suara roh Anissa sendiri, atau mungkin roh lain yang ingin memperingatkannya. Setelah sholat, mereka semua keluar mushola. Fajar mulai menyingsing, kabut di hutan perlahan menipis, menyingkap batang-batang pohon karet yang menjulang jauh di kejauhan. Desa tampak mulai hidup. Ibu-ibu menyiapkan air, ayam jantan berkokok, dan beberapa pria membawa peralatan ke arah hutan. Dorman memicingkan mata. "Itu, mereka mau tebang pohon?" Salah satu lelaki mengangguk. "Inggih mas, proyek villa. Wong-wong proyek bakal teka jam 7. Nanging, kulo khawatir yen roh Anissa bakal marah luwih gedhe." Ustadz hanya diam, pandangannya tajam ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan nyaring dari arah hutan. Semua orang menoleh kaget. Seorang pemuda desa berlari tergopoh keluar dari dalam kabut. Wajahnya pucat pasi, matanya liar penuh ketakutan. "Mbuh, Pak, akun delok, wanita putih neng pucuk wit karet. Rambutnya dawa, matane abang." Teriaknya sambil hampir jatuh tersungkur. Orang-orang langsung panik, beberapa mundur, sebagian lain berusaha menenangkan. Dorman hanya bisa membeku. Ia tahu persis siapa yang dilihat pemuda itu. "Masih ada dia," bisiknya, wajahnya semakin pucat. Tak lama kemudian, suara gergaji mesin terdengar dari arah hutan. Rupanya, pekerja proyek sudah mulai menebang pohon. Dentuman kayu tumbang menggema, membuat tanah bergetar. Namun di balik suara gergaji, Dorman mendengar sesuatu yang lain. Suara tangisan perempuan, lirih, panjang, seakan keluar dari setiap batang pohon yang ditebang. Tangisan itu bercampur dengan jeritan marah, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Cukup!" Ustadz tiba-tiba berteriak lantang. "Berhenti nebang!
Para pekerja berhenti sejenak, kebingungan. Tapi sebelum mereka sempat mematikan mesin, terdengar suara kreak keras. Sebuah pohon karet besar ambruk menghantam tanah tepat di dekat para penebang. Mereka semua lari pontang-panting, sebagian berteriak histeris. Dan di sana, di puncak pohon yang baru tumbang, semua orang bisa melihat dengan jelas sosok wanita bergaun putih lusuh berdiri tegak. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, menatap lurus ke arah mereka. "Rumahku, jangan digusur." Suaranya menggema, berat hingga tanah dan udara seolah ikut bergetar. Warga desa berhamburan, beberapa langsung membaca doa keras-keras. Ustadz sendiri menunduk, beristighfar tanpa henti. Dorman tertegun, tubuhnya lunglai. Semua yang ia alami semalaman kini disaksikan banyak orang. Ini bukan lagi halusinasi pribadinya, ini nyata. Arwah Anissa benar-benar ada, nyata dan marah. Sosok itu perlahan melayang turun dari puncak pohon, mendekat ke arah mereka. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin menusuk tulang. Matanya tak lepas menatap Dorman. "Mas, aku sudah memilihmu. Hanya kamu yang mendengar suaraku. Hanya kamu yang bisa memindahkan rumahku." Dorman mundur, wajahnya pucat pasi. Aku nggak bisa. Aku cuma sopir." Wanita itu tersenyum tipis, mengerikan. "Kalau begitu, aku akan ikut bersamamu sampai ada yang memindahkan rumahku." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menerbangkan dedaunan dan debu. Semua orang menutup mata. Dan ketika angin reda, sosok wanita itu hilang. Hanya tanah basah dan nisan Anissa yang terlihat jauh di hutan, samar diterangi sinar fajar. Dorman jatuh terduduk, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia tahu arwah itu belum selesai dengannya. Sejak hari itu, Dorman selalu merasa ada yang duduk di kursi penumpang ketika ia mengemudi malam-malam. Kadang terdengar bisikan lirih memanggil namanya. Kadang kaca spion memperlihatkan wajah pucat dengan mata merah menatapnya. Dan sampai hari ini, setiap orang yang melintas di hutan karet Wonosobo pada malam hari mengaku melihat sosok wanita bergaun putih lusuh berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan seakan mencari seseorang yang bisa menolongnya memindahkan rumahnya. Nama itu masih terukir jelas di batu nisan, Anissa. Malam itu berakhir ketika azan subuh berkumandang. Tapi sejak saat itu, Dorman tak pernah lagi berkendara sendirian tanpa merasa ada sosok duduk di sampingnya. Dan hingga kini, di hutan Wonosobo, masih sering terlihat wanita bergaun putih lusuh menunggu, meminta siapa saja untuk memindahkan rumahnya. Pertanyaannya, beranikah kau melewati jalan itu sendirian di tengah malam?